Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna fi hadha syahril karim ala husni siyam wal qiyam waj'alna fihi ya Rabbana minal a'idin wal faizin. A'inna ala ta'atik wa a'inna ala tarki maksiatik, a'inna ala dzikrik wa syukri husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali belajar di sore ini dengan di bawah bimbingan Imam Ghazali dengan kitab Al-Kashf wa Tabyinnya tentang orang-orang tertipu. Orang tertipu dari kelompok ulama yang kelima. Di kalangan ulama ada beberapa kelompok. Ini kelompok yang kelima. Tertipu, dia orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, berusaha juga membersihkan hatinya, tapi masih saja tertipu. Ketertipuan kelompok yang ini kemarin ada ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Sisi yang kedua adalah wathani min haitsul ilmu. Dari sisi ilmu. Tertipu dari sisi ilmu. Wadzalika, yang demikian itu terjadi lidzannihim, karena mereka menduga annahu la ilma illa bidzalika. Mereka kelompok orang-orang yang menekuni dunia fikih, ilmu fikih. Akan tapi pendalaman urusan hatinya tidak. Mereka menganggap begini, dzannihim annahu, dia menduga annahu la ilma illa bidzalika. Tidak ada ilmu kecuali ilmu zahir, tapi ilmu kayak ilmu menekuni fikih tadi. Ilmu tentang persengketaan, ilmu tentang menyelesaikan persengketaan di qadha. Kemudian yang lainnya yang sifatnya yang ada hubungannya dengan urusan fikih-fikih di dalam bermadhab. Orang ini, ulama ini tertipu sehingga sudah menjadi kayak segala-galanya. Dia pandai debat urusan fikih. Tadi kayak kemarin disebutkan. Berdebat urusan fikih tapi mengamalkannya enggak terlalu. Debat ilmu tentang sholat duha, duhanya juga masih 2 rakaat barangkali. Bicara tentang ilmu yang sangat dalam, tentang ilmu fikih, tentang amalan-amalan, perbedaan tentang sebuah amalan, tapi dia juga tidak mengamalkannya. Dia menduga cukup dengan ilmu, dan menduga bahasanya dengan ilmu wa annahu al-musil al-munji. Cukup dengan ilmu fikihnya, tadilah yang menyelamatkan dia, yang menyampaikan dia kepada Allah. Padahal wa innamal musil, sesungguhnya yang menyampaikan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah adalah hubbullahi ta'ala. Al-musilul munji, yang menyelamatkan seorang hamba adalah hubbullahi, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yutasawwar, dan tidak terbayang hubbullahi, cinta Allah ta'ala, illa bima'rifati, kecuali orang itu kenal Allah. Bukan hanya mendalami ilmu-ilmu fikih tadi, tapi harus mengenal Allah. Mengenal Allah. Wa haula'i mithlu man iqtasara 'ala bai'iz zati fi tariqil hajj. Ini seperti orang, gambarannya, permisalannya orang seperti itu, ulama itu seperti orang yang hanya membatasi menjual atau bai'izzat, menjual bekal fi tariqil haji, di jalan haji. Jadi kalau orang mau haji hanya memperhatikan sisi
bekal dohirnya saja. Walam ya'lamu, dan tidak mengetahui bahwasanya annal fikih wa al fikhu anillahi, fikih sesungguhnya bukan sekedar fikih tentang keabsahan di dalam melakukan ibadah, tapi mengenal Allah itu yang sesungguhnya. Wa ma'rifati sifatihi, wa ma'rifatu sifati, mengenal sifatnya. Al mukhawwifatu wal marjuwatu, sifat Allah yang menjadikan kita punya rasa takut kepada Allah dan akhir, dan kita juga punya harapan. Ada sifat Allah yang menjadikan kita takut. Allah maha kuat, maha pedih dengan seksanya. Allah maha kuat dengan seksanya. Itu menjadikan kita rasa takut kepada Allah. Tapi di sisi lain harus kita mengenal sifat Allah yang maha kasih, Rahman, Rahim. Sehingga ada keseimbangan di situ. Liyastas'iral qalbu, sehingga hati itu bisa merasakan al-khawfa, rasa takut. Akhirnya yulazimu, liyastas'ira al-qalbu wa yulazimal taqwa, sehingga hati itu menekuni ketakwaan. Kama qala ta'ala fala nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahu idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah ini. Kalau bukan sekelompok orang, dari mereka itu ada sekelompok lagi, jadi sekelompok kaum muslimin ini, kalau bukan karena ada sekelompok lagi yang memang dikhususkan yatafaqahu fid dini, untuk menekuni ilmu, belajar ilmu agama, agar pulang yundiru qaumahum, untuk bisa memberikan peringatan kepada kaum mereka, idza raja'u ilaihim, di saat mereka pulang kepada, di saat mereka pulang, la'allahum yahdharun, niscaya dengan demikian mereka bisa berwaspada, yahdharun, mereka bisa memberikan peringatan sehingga orang selamat. Jadi gini, kalau ayat ini bicara, ayat ini tentang pentingnya kita ada sekelompok dari kita, sebagian kecil dari kita yang menekuni ilmu agama. Menekuni ilmu agama. Mengerti ilmu halal haram. Sehingga perlu kita mengutus orang untuk belajar ke sebuah tempat. Nanti kalau kembali mereka mengajari kita. Tidak harus semua pergi belajar ke pondok, nanti nggak ada yang menjalani kehidupan ini berantakan. Karena apa? Pasti nanti pasar berhenti, ekonomi berhenti. Sehingga yang menuntut ilmu hanya sekelumit saja. Selebihnya adalah sesuai dengan aktivitas masing-masing, keahlian masing-masing, yang bercocok tanam, yang berdagang, dan seterusnya. Akan tapi keberadaan mereka yang punya ilmu ini harus punya fungsi. Setelah menuntut ilmu kembali untuk memberikan peringatan. Untuk memberikan peringatan. Peringatan kepada yang lainnya. Ini ada ulamanya, artinya ulamanya yang memberikan peringatan kepada yang lainnya. Wa min haula'i, nah di antara mereka ini ada man iktasar ala ilmil fikih ala al-khilafiyat. Ada di antara mereka yang hanya menekuni fikih khilaf, hanya perbedaan madhab itu saja. Ributnya urusan itu saja. Wala yahummu, tidak penting bagi dia illa ta'allumu tariqil mujadalati wal ilzami wa ifhamil khasmi. Tidak penting bagi mereka kecuali ilmu bagaimana mendebat. Kalau debat di bahsul masail atau apa paling menang, itu toh faham akwal, pendapat. Jadi paling hebat. Ya, ini ilzam bisa menjadikan musuh tertunduk. Ifhamil khasm, mengalahkan lawan. Wa taf'il hakim li ajli ghalabati wal mubahadi. Rupanya akhirnya menolak kebenaran hanya untuk jadi mencari kebenaran itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena hanya li ajlil ghalabati wal mubahati, untuk kemenangan dan bangga-banggaan. Biar dibilang kalau dia adalah orang hebat. Oh, fikihnya hebat. Dia paling jago dalam bahtul masail kalau tradisi masyarakat kita, atau dalam diskusi ilmiah dia paling hebat. Oh, dia pintar debat. Hanya itu saja yang dicari. Wa watulal laili, setiap sepanjang malam, wan nahari, dan siang, fit taftisi, mengorek-ngorek, fi munaqadati arbabil madhahibi, mencari-cari kelemahan, hanya ngorek-ngorek mencari kelemahan lawan tadi, arbabul madhahib, yang bermadhab, artinya ya lawan diskusi. Jadi bukan dia bagaimana mempelajari ilmu fikih kemudian dia mengamalkan ilmunya agar dekat kepada Allah, tapi enggak, karena dia sudah di brand, sudah di stempel kalau dia itu adalah orang yang, kalau di stempel dia orang yang pakar di dalam berdebat, dia kerjanya itu tok, mencari itu tok. Kenapa? Besok debat lagi, besok debat lagi. Stempelnya adalah dia pendebat. Nah, kalau sudah pendebat ini harus kerjanya mencari-cari kesalahan. Bukan mencari-cari kebenaran, mencari kesalahan. Debat. Wa tafaqqud, mencari-cari li uyubil aqran, mencari kesalahan kawan untuk bisa nanti di debat, kalau saya ngomong dengan dia, saya berdebat, saya bisa kalahkan dia yang unggul saya.
Wa ulai lam yaksidu al-ilma. Sesungguhnya orang-orang kayak itu bukan mencari ilmu, tapi menjadikan ilmu sebagai sarana untuk dia diagung-agungkan dan disanjung. Lah ini model ulama-ulama su. Inama qasadu al-mubahat al-aqran. Qasadu mubahat al-aqran, pengennya bangga-banggaan dengan kawan. Oh, dia paling hebat, paling kuat hafalannya, paling ngerti fikih. Kalau debat urusan fikih dia paling jago. Itu saja. Walau kalau seandainya mereka itu mau istaghalu, mereka menyibukkan diri bitaswiyati qulubihim, membersihkan hati mereka, kana khairan lahum, niscaya bagus bagi mereka, min ilmi la yanfa' fid dunya, daripada ilmu tadi yang la yanfa' illa fid dunya, kecuali di dunia, daripada belajar ilmu debat ilmu tadi yang ruwet tadi, lebih baik membersihkan hati daripada belajar ilmu yang hanya di dunia saja manfaatnya. Wa naf'uhu, ini buat takabbur, ini tidak tahu dikembalikan mana. Naskah yang lain tidak begitu. Naskah yang lain menjelaskan tentang manfaatnya di dunia apa ilmu itu tadi. Ilmu debat manfaatnya di dunia apa, sehingga naskah lain punya wa naf'uhu fid dunya, manfaatnya di dunia adalah takabbur, tampak kesombongannya, itu saja. Tampak kesombongannya. Kalau pakai naskah yang ini mungkin begini bunyinya. Kana khairu min ilmin la yanfa' illa fid dunya. Wa takabbura nanti dikembalikan pada wa takabbura walau istaghal bi tasyukur kana khairan lahum min ilmin la yanfa' illa fid dunya wa takabburi. Bisa saja dicerkan. Cuman lebih enak adalah naskah yang satu lagi, bunyinya wa naf'uhu fid dunya, dan manfaatnya di dunia ilmu tadi adalah bangga-banggaan atakabbur. Wadzalika yang qalibu fil akhirati, dan ibadzalika yang demikian itu yang qalibu akan berubah fil akhirati, di akhirat, naron, jadi api, taladda, yang menyala-nyala, menjilat-jilat, menyala-nyala. Wa ma'adilatul madhahibi, adapun kenapa sibuk debat? Kalau bicara dalil madhab, fayashmalu alaiha, telah dicakup oleh kitabullah. Fayashmalu alaiha, telah mencakup kepada dalil tersebut apa? Kitabullah, Al-Quran. Wa sunnatu Rasulullah, sunnah Nabi. Sudah jelas. Para ulama itu pendapat itu sudah banyak dalilnya, sudah sangat dalilnya. Fama akbah ururoha ula, alangkah jeleknya ketertipuan mereka itu. Menganggap dengan ilmu berdebat, diskusi itu adalah segala-galanya, sudah sampai kepada Allah. Padahal yang digedekan adalah kesombongannya. Sehingga distempel dia adalah jago diskusi, paling hebat. Kalah semuanya. Semuanya runtuh di tangannya. Waduh. Akhirnya sombong. Sombong dengan ilmunya tadi. Firqatun ukhra, kelompok yang lain adalah istaghalu, menyibukkan diri bi ilmil kalami, dengan ilmu kalam, ilmu akidah. Ilmu akidah, tapi menekuninya sudah berlebihan, bukan hal yang diperlukan saja. Ada ilmu akidah yang sifatnya fardhu ain. Akan tapi nanti ada yang belajar ilmu akidah itu sampai berlebihan. Yang makna berlebihan itu adalah sudah kemana-mana. Sampai sebagian memberikan istilah ma la yadhurru jahluhu. Sampai membahas sesuatu kalau seandainya tidak tahu pun enggak bahaya. Dibahas macam-macam. Ini ada mujadalati, debat. Waraddi 'alal mukhalifina, ilmu bagaimana menolak, membantah orang yang berbeda, mengkanter orang-orang yang salah. Wa tatabbu'i munaqadatihim, dan bagaimana mencari-cari, mentatabu' itu terus mencari-cari pertentangan dalam pemikiran mereka. Dan sibuknya hanya mencari kesalahan-kesalahan lawan. Wastaktharu min ilmil maqulati, sehingga memperbanyak ilmu makulat. Makulat itu istilah sesuatu ilmu yang mengandung, ya, atau kurang lebihnya ilmu yang mengenalkan kita kepada tentang istilah-istilah yang makul itu kan dikatakan, ya. Katakan. Tapi sebelum itu istilah makulat itu seperti pembahasan tentang, kalau bicara ilmu akidah nanti ada makulat dan harus diketahui. Cuman kalau habis waktu untuk belajar ilmu makulat, nanti akhirnya yang paling penting menjadi tertinggalkan. Seperti bagaimana mengenal tentang hakikat zat manusia, hakikat alam. Misalnya bicara tentang al-jirmu, wal-jismu, wal-jauharu, dan itu adalah makulat. Ilmu makulat itu kayak seperti itu. Ilmu-ilmu kalau seandainya orang nggak tahu itu pun nggak ada masalah. Cuman kalau tahu tentu bermanfaat. Cuman yang menjadi masalah hanya sibuk urusan begitu.
Bicara tentang arad jauhar itu adalah makulat. Ilmu makulat. Mendalami ilmu itu ya betul, hebat. Akan tapi kalau belajar ilmu itu yang lainnya menjadi tertinggalkan, yang lebih penting ditinggalkan, jadi salah. Sehingga ilmu itu disebut dengan ilmu ma la yadurru jahluhu. Kalau tahu tentang manfaat, jahlunya tidak membahayakan. Selagi sudah kenal Allah Jalla Jalaluhu, yang Allah laisa kamitslihi syai'un, selesai. Cuman kadang di saat kita bertemu dengan orang-orang yang punya latar belakang akidah yang berbeda, yang mereka juga kenal falsafah dan yang lain sebagainya, maka disinilah para ulama menekuni ilmu ini karena kebutuhan untuk dialog dengan mereka, untuk mengkanter mereka, untuk memahamkan akidah yang benar. Itu sah, seperti Imam Razi menekuninya, Imam Ghazali menekuninya. Tapi dalam keadaan normal kita perlu seperti itu. Kita cukuplah mengenal Allah. Allah Maha Tunggal, selesai dengan sifat-sifat yang kita pelajari yang sangat sederhana. Allah wujud, dan selesainya. Kita mbakok. Nanti kadang kita dibahas dengan detail. Sehingga sebagian orang malah pusing dengan pembahasan itu. Dan untuk membahas itu ada disebut dengan ilmu namanya tadi ilmu makulat tadi. Jadi orang kalau buat ilmu makulatnya memang hebat. Tapi kalau orang habis waktunya untuk ilmu makulat akan menjadi salah. Ada yang lebih penting bagaimana mengenal wudu, sholat, fardu ain. Termasuk di dalam urusan keyakinan. Al-mukhtalifati yang berbeda-beda. Wastaqalu bi ta'limi tariqi. Akhirnya sibuk untuk fi munadharati, akhirnya sibuk untuk mengajarkan bagaimana berdebat. Fi munadharati ulaika wa ifhamihim, dan bagaimana menundukkan melawan mereka. Walakinahum ala firqataini, orang begini nih yang senang belajar ilmu debat, ilmu dialog ini, firqataini ada dua kelompok. Ihdahuma dhallatun, yang pertama adalah kelompok sesat, mudillatun, menyesatkan. Wal ukhra, yang satu lagi muhiqqatun, benar. Yang benar ya kayak Imam Razi, Imam Ghazali, yang lain ngaco. Wa amma ghururul firqati dhalati, adapun orang-orang yang tersesat itu adalah bagaimana tersesat mereka belajar ilmu ini. Fali ghaflatiha, karena lalai dia, an dhalalatiha, kesesatannya. Wa dhannaha bi nafsiha an najata, dia menduga kalau dia selamat dengan ilmu-ilmu itu. Wa hum firaqun katsiratun, ternyata yang sesat dari orang yang senang belajar ilmu tadi, ilmu makulat itu, yang belajar ilmu itu katsiratun, banyak. Yukaffiru ba'duhum ba'dha, semuanya saling mengkafirkan. Semuanya saling mengkafirkan. Wa inna ma dhallu min haitsu innahum lam yuhkimu, mereka sesat karena mereka lam yuhkimu, tidak menseriusi li surutil adillati wa minhajiha, cara mengenal dalil, tidak mengetahui secara benar syarat-syarat berdalil, tentang menggunakan dalil dan metodologi berdalil, mereka tidak menguasai ini, sehingga tersesat. Ra'au syubhata dalilan wa dalila syubhatan, akhirnya ketukar. Yang seharusnya dijadikan dalil malah nggak paham, dia jadi syubhat. Yang seharusnya dianggap itu sebagai syubhat karena dia salah paham, jadi dalil. Ini repot. Nah ini. Wa amma ghururul firqatil muhiqqati, tapi kelompok yang benar dalam menggunakan ilmunya, tapi ada yang tersesat juga, ada yang tertipu. Fi min haitsu, ditinjau dari sisi mana? Innahum dhannu bil jadal, mereka menduga bahasanya dengan debat itu annahu ahammul umuri, sesungguhnya itu adalah ilmu-ilmu yang paling penting. Wa afdalul qurbati, ibadah yang sangat tinggi, yang paling bagus, afdalul qurbat. Dipikir debat-debat begitu sudah itu ibadah ya untuk kita. Wah, alasannya ini membela agama, menegakkan syariat. Subhanallah, ini Imam Ghazali yang ngomong ya. Imam Ghazali bukan orang nggak ngerti mantek, nggak ngerti ilmu-ilmu makulat, nggak ngerti ilmu itu. Bahkan beliau adalah imamnya. Imamnya. Dan memang Imam Ghazali mengingatkan dalam kitab, dalam risalah Qudsiyahnya, Muqaddimah Ihya'nya juga menyebutkan tentang mengajari di akidah tidak harus dengan dialog panjang lebar yang bikin mumet, itu bikin pusing. Tapi bisa saja cukup dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan sesuatu yang ringan-ringan. Dan tidak dianjurkan untuk mengajarkan hal-hal yang pelik dan berat. Kecuali untuk orang-orang cerdas. Sebab kalau tidak cerdas, dan memilih yang cerdas ini sendiri perlu waktu, perlu seleksi. Kalau tidak cerdas ini bahaya. Di saat sang guru memberikan contoh antara sebuah permasalahan kemudian dikasih jawab, permasalahan syubhat akidah. Misalnya kerancuan akidah, disebutkan ada kerancuan akidah begini. Disebutkan kerancuannya, kemudian dikasih jawabannya begini.
permasalahan yang disebut, jawabannya disebut. Mestinya kan clear, plong. Cuman karena muridnya ini bebel atau ngantuan, paham permasalahannya saja, tidak ngerti jawabnya. Sehingga sepanjang waktu jadi permasalahan di otaknya. Nah, ini jadi masalah. Ini yang ngomong Imam Ghazali enak aja, bukan kita yang ngomong. Imam Ghazali mengkritiki model-model belajar ilmu itu, tapi lupa yang lebih penting lagi. Waza'amu, dan dia menduga annahu la yatimmu li ahadin dinuhu, tidak sempurna bagi seseorang agamanya malam yufahhis, kecuali dia sudah menggulit, mengutak-atik dengan serius, walam yabhas, dan membahas dengan serius tentang ilmu tadi, ilmu tentang ilmu makulat, ilmu tadi, ilmu jidal. Orang tidak akan hebat kecuali sudah menguasai ilmu itu. Wa anna man saddaqallaha min ghairi bahtin, barang siapa yang mempercayai tentang adanya Tuhan Allah min ghairi bahtin, tanpa dia membuat satu pendalaman, pendalaman ilmunya, seperti memahami ilmu akidah, wa tahririn lidalilin, tidak memantapkan dalilnya kembali, mengorek-ngorek kembali dalilnya. Tahrir itu kan, kalau tahrir dari istilahnya dari menulis, maksudnya memastikan kembali, menekuni dalilnya kembali. Walaysa bimu'min, bukan segolongan orang mukmin. Wah, ini kan ada sebagian yang ketat banget, nggak cukup kalau beriman hanya sekedar gitu saja, nggak, harus tahu dalilnya detail dengan caranya kaum manatikoti, kaum ahli mantek. Ini merepotkan orang awam. Jadi orang awam bisa saja dianggap imannya tidak sah semua. Ini berantakan. Falaysa bimu'min, enggak dianggap iman kalau enggak ngerti ilmu itu. Ini kan ngaco, memberatkan. Kata mereka ini, kata orang yang tertipu ini. Wala bikamil, enggak sempurna imannya. Wala bimuqarrabin, tidak dianggap dekat kepada Allah muqarrab kecuali memahami ilmu debat, ilmu dialog ini. Indallahi ta'ala. Walam yaltafitu, mereka tidak menoleh, tidak mau menengok sejarah ilal qardil awwali, qarn awal dari keberadaan Islam, para sahabat Nabi. Gimana sahabat Nabi dahulu? Dengan sangat sederhana, enggak ribut-ribut urusan debat, dialog, enggak ada. Wa dan Nabi pun demikian, Nabi syahidalahum bi annahum khairul khalqi. Nabi mengatakan mereka sebaik-baik makhluk. Khairul qurni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi yang no debat, no dialog, biasa. Menjelaskan dengan penjelasan yang sangat sederhana. Akan tapi Imam Ghazali juga menjelaskan, cuman di saat kita sudah banyak berinteraksi dengan orang yang bermacam-macam keyakinannya, bisa jadi ilmu ini menjadi penting kembali. Tapi dalam keadaan normal nggak perlu kita sibuk-sibuk urusan itu. Baik, ini Imam Ghazali. Biarpun kita juga pandangan khusus, punya pandangan khusus. Hari ini zaman fitnah, kalau orang tidak menguatkan sisi akidah ini, maka akan terjerumus, akan terbawa. Tapi cara menekunnya pun juga ada batasnya, jangan berlebihan. Hanya ilmu dialog saja, la yatajawazu an hanajirihi, tidak melewati tenggorokannya. Nggak masuk ke hatinya, sehingga tidak menjadikan dia semakin khusyuk kepada Allah, semakin baik kepada sesama manusia. Ini kan repot. Wa Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan annahu qala, beliau berkata, ma dhalla qaumun qattu ila utul jadala. Tidak akan sesat satu kaum pun kecuali kalau sudah dia masuk dunia perjidalan, perdebatan. Itu baru nanti akan muncul kesesatan-kesesatan. Sebab biasanya dakwah jidal itu, debat itu, kadang orang membela diri, bukan membela kebenaran. Sehingga biarpun salah, asalkan itu milikku, harus aku bela sampai kapanpun. Sehingga apa? Dia membela kebatilan tanpa ia sadari. Ini bahaya sekali. Wafirat kuatun ukhra. Kelompok yang lain, mungkin cukup insyaAllah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ini firqah. Ini masih firqah ulama, Masya Allah. Ulama. Baru nanti ashabul ibadat wal amal, kemudian nanti ashabul tijarati, orang yang berbisnis, arbabul amwal yang ketiga, paling akhir. Baik, sampai di sini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan menjadikan kita semua adalah ulama-ulama rabbaniin, ulama yang mukhlisin, ulama yang terbebas daripada ketertipuan. Wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah, syukron jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Baza TV dan pendengar setia Radio Go Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen Tanya Jawab. Bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin langsung bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi kami di nomor interaktif 0898 02024444. Kami ulangi lagi di 0898 02024444. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya langsung dari media sosial. Baik, untuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, apabila seorang anak meninggal dunia lebih dahulu daripada ibunya atau nenek, lalu ia meninggalkan anak atau cucu, apakah cucu tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta neneknya? Sementara orang tua dari cucu tersebut masih memiliki saudara laki-laki atau paman dari cucu. Bagaimana ketentuannya menurut syariat Buya? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin gambarannya segini dulu. Ada 3 bersaudara. 3 bersaudara. Kemudian sudah pada menikah semuanya. Mungkin gambarnya ikut dulu supaya tahu. Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ini bersaudara. Kemudian Ahmad menikah, punya anak kecil. Punya anak kecil namanya Z. Kemudian siapa nama pertama? Ahmad ya. Ahmad meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah ini, setelah Ahmad meninggal dunia, lah ayahnya Ahmad, Mahmud, Muhammad ini masih ada. Berarti kakeknya bayi kecil ini. Gambarnya. Abu Bakar. Kakeknya Abu Bakar. Abu Bakar punya anak 3, Mahmud, Ahmad, Muhammad. Kemudian si Ahmad tadi setelah menikah kan punya anak kecil namanya Zaid. Dalam bahasan hukum waris, Zaid tidak mendapatkan waris karena Zaid mahjub oleh pamannya. Harta dihabis oleh paman. Dan begitu. Karena Zaid adalah cucu. Ya, kalau nanti Abu Bakar itu meninggal, kakeknya meninggal, anggap saja Abu Bakar juga sudah meninggal, tinggal neneknya saja. Siapa misalnya? Salma, boleh? Oke. Salma meninggal. Maka apakah Zaid ini sang cucu mewarisi? Jawabannya tidak. Akan tapi mungkin orang punya perasaan, ya Allah kasihan, sudah yatim. Tidak mendapatkan waris, pamannya kaya-kaya, anaknya Masya Allah. Pamannya juga masih punya, sepupunya juga banyak. Mahmud dan Muhammad juga menikah, punya anak banyak. Cuman si Ahmad ini punya anak 1, Zaid. Lah bagaimana agar Zaid ini aman? Lah biasanya ini, maka disebutkan mungkin istilah, seperti yang bertanya ini pernah mendengar permasalahan itu. Wasiat itu wajibah. Jadi gini, nenek itu enggak tega. Kalau aku mati nanti, pasti si Z enggak dapat warisan. Maka dari itu, sebelum dia mati, kalau nenek nanti mati, aku berwasiat. Tolong beri bagian kepada si Z dari harta waris ini dengan bagian sebegini. Nah, nanti diberlakukan hukum wasiat. Sehingga di saat neneknya meninggal dunia, secara otomatis dijalankan wasiatnya. Dan sementara Z bukan ahli waris, maka sah wasiat. Yang tidak boleh kan wasiat ahli waris. Yang bukan tidak boleh, yang pakai syarat susah itu wasiat ahli waris. Lah wasiat ahli warisin. Kalau wasiat pada ahli waris kan syaratnya tidak boleh sepertiga dan harus setujuan semuanya. Tapi kalau wasiat kepada bukan ahli waris, Z bukan ahli waris bagi neneknya saat itu. Karena Z bukan ahli waris bagi neneknya, maka Z bukan ahli waris bisa diwasiati. Sehingga seandainya harta yang direncanakan oleh nenek atau kakek yang akan diberikan kepada Z sesuai dengan wasiat tidak lebih dari sepertiga, maka langsung dijalankan nanti. Ulang seperti itu. Biasanya ini caranya sebagian kakek yang punya kasih sayang pada cucunya, takut nanti saya mati, cucu saya terlantar. Cucu saya sudah nggak punya bapak, ya. Biasanya sudah saya rawat. Ya. Nah, ini seperti itu. Atau diberi waktu hidup. Cuman kalau diberi waktu hidup selesai. Waktu hidup sang ibu nenek Salma tadi memberikan pada Z. Langsung selesai. Tapi mungkin biar nanti waktu pembagian sama-sama dapat gimana?
Kalau waktu hidup, oke lah saya berikan, saya beri ke rumah, saya sekolahkan, kata Naik Salma. Cuman kalau saya mati, saya pengen dia juga merasakan dapat bagian. Gimana? Namanya wasiat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, pada dasarnya tidak mendapatkan warisan. Tapi kalau sudah diwasiatkan, yang diberlakukan wasiat dan itu bukan pembagian waris. Dan sah, wasiatkan boleh. Dan itu Z bukan ahli warisnya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya telah tersambung satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dengan siapa dan dari mana? Baik, saya hamba Allah, izinkan bertanya Buya. Dulu saya menikahi janda, tapi belum punya anak. Dan istri saya kan dulu sudah menjalankan selama kurang lebih 10 bulan bersama mantan suaminya. Dan sampai berhubungan dan tidak punya anak. Nah, saya sebagai suami keduanya selalu dihantui oleh bayangan-bayangan hal yang dilakukan oleh istri saya dan mantan suaminya dulu. Saya harus bagaimana Buya agar hati, pikiran saya tidak terbayang hal yang seperti itu. Karena jujur Buya, sering banget tiba-tiba ingat terus hal itu dan rasanya tuh gak enak ke hati dan pikiran saya. Syukron Buya, jazakumullahu khair katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri Anda bukan perempuan hina. Kalaupun seandainya kebayang dia dengan suaminya dulu pun dengan halal pernikahan, dia wanita solehah. Enggak usah ragu, karena istri Anda bukan perempuan rendah. Kecuali na'udzubillah, kalau perempuan yang rendah, akhirnya kekhawatiran, jangan-jangan. Itu pun juga tidak boleh kita dibawa oleh trauma. Yang jelas istri Anda adalah perempuan yang baik, dengan suami yang pertama menikah, setelah itu bercerai, kemudian setelah itu sudah dengan Anda. Dan kalau wanita baik, insya Allah nggak ada berhayal-hayal dan sebagainya. Nggak usah ada kepikiran itu. Dan sudah selesai dengan suami yang pertama. Sekarang dengan Anda. Tinggal Anda maksimal dengan dia. Nggak mungkin kalau dia harus melupakan. Tapi kalau dia menganggap kenangan itu selalu indah, belum tentu. Akan tapi kalau lupa, kejadian pernah terjadi kok lupa, ya enggak. Dia nggak akan mungkin melupakan. Maknanya ya nggak lupa, tapi apakah dia selalu mengenang, belum tentu. Dan asalkan Anda punya kualitas, ya tentu. Dia akan lupa dengan dia, dengan yang pertama itu. Pun kalau seandainya pun ingat normal, wajar. Dan dia perempuan baik, bukan berarti na'udzubillah lalu Anda dihantui, jangan-jangan, tiba-tiba dengan mantan suaminya berduaan. Enggak boleh seperti itu. Itu namanya sudah was-was. Makanya tinggal tugas Anda saat ini maksimal dengan istri Anda. Dia wanita baik, insya Allah. Sudah berpisah dengan pasangannya, selesai. Dan yang mantannya pun sudah menikah dengan perempuan lain. Kalaupun belum, nggak ada sudah. Kalau seorang mukmin beriman sudah nggak usah khawatir. Susah urusan zina dan sebagainya nggak gampang. Orang punya kehormatan, nggak usah khawatir Anda. Tinggal Anda semaksimal mungkin dengan pasangan Anda, sudah selesai. Kalau Anda terus punya bayang-bayang begini, yang terganggu adalah keindahan Anda. Anda ingin bermesraan dengan pasangan Anda, Anda berhayal yang lain-lain. Padahal istri Anda tidak pernah kepikiran untuk itu. Bahkan bisa jadi kalau Anda sebut di depan istri Anda, malah itu menggugah kenangan dia kepada yang dulu. Berarti kebodohan Anda. Biarkan dia melupakannya, selesai. Dengan Anda yang maksimal, dengan Anda selesai. Itu saja. Jadi semoga Allah menjaga hati Anda. Ada pun istri Anda insya Allah solehah ya. Yang dulu adalah dengan halal, sekarang dengan halal, bukan sesuatu yang haram. Semoga Allah menjaga keluarga Anda, bahagia dunia hingga akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya dikarenakan waktu, mohon izin Buya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Infak bagi buka futur bersama. Buka untuk bagi-bagi buka. Bismillah, salurkan rezeki Anda untuk membantu saudara kita yang ingin berbuka tapi dengan menu yang lumayan lebih sedap, lebih lezat dan lebih berbobot. Salurkan rezeki Anda ke BSI nomor rekening 7514444 131 atas nama Al-Bahjah Berbagi Bersama, kode bank 451, atau ke BSI nomor rekening 2003799 101 atas nama Alas Al-Bahjah, kode bank 405. Informasi konfirmasi 0813 1838 3656. Kemudian bukber Ramadan buka bersama di pesantren Al-Bahjah 1 atau pusat sini adalah tanggal 17 Ramadan, hari Sabtu, pukul 16 sampai selesai di LBD sini.
Rangkaian acara kita baca sholawat, ada tausiah, munajat, buka puasa, kemudian makan malam, setelah itu tarawih bersama, tarawih berjamaah. Kemudian bagi yang ingin berpartisipasi untuk menyambut para tamu, boleh langsung salurkan rezeki Anda ke BSI nomor yang 75122222182. Program orang tua asuh santri berpotensi untuk mencetak ulama. Jadilah Anda orang tua bagi anak-anak yang berbakat itu. Anda tidak akan rugi, bahkan itulah keberuntungan Anda. Akan menjadi orang kaya nanti di akhirat. Ayo, dukung mereka. Menjadilah Anda orang tua bagi mereka. Salurkan rezeki Anda ke BSI nomor rekening 77755500052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah kode bank 451. Informasi konfirmasi 0813 1838 3656. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami, orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami semua yang bersama kami ya Allah. Kami mohon jaga mereka. Berikan kepada kami ya Allah kemudahan di bulan mulia ini untuk melakukan kebaikan ya Allah. Dan terimalah kebaikan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga keluarga kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri, anak, cucu, dan semua yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab perselisihan, percekcokan. Kami ingin hidup kami indah ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Yang sempit rezeki, lampangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai dan yang maha kasih, wahai yang maha tentang keadaan kami. Kami mohon jaga kami semua. Mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Dan jadikan anak-anak kami kelak menjadi anak-anak yang mudah berbakti pada kami ya Allah. Sehingga kami dan orang tua kami dan anak-anak kami di surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.